Nggak ada pendeta di Indonesia ini berani debat terbuka, berhadapan, face to face. Karena mereka tahu saya adalah dedengkot yang mempendetakan dia. Otaknya itu adalah otak saya. Makanya saya masuk Islam ini bukan rupiah, bukan hepeng yang saya cari. Kalau saya mau cari hepeng, saya naik pesawat ke sini. Saya mau merasakan bagaimana perjuangan Nabi dalam menegakkan dinul haq. Gak usah pakai sopir. Seringkali jamaah tanya, mana sopirnya Ustaz? Gak ada sopir saya. Jadi Ustaz gak takut. Takut sama siapa? Ustaz nanti dianiaya orang Kristen. Selama saya berdakwah, pertama kali saya ke Manado, mobil kaca mobil saya ini sudah puluhan kali dilempar batu. Apakah saya pergi ke polisi? Assalamualaikum komandan. Iya, saya mualaf dilempar batu. Ini bangsa ini kan dikit-dikit naik kantor polisi, lapor. Urusan agama, lapor. Ya kalau saya cara mau begini orang Kristen tersinggung, jangan lapor polisi, lapor ke Tuhan. Assalamualaikum sus. Yesus, Tuhannya kan adalah Yesus. Ada apa? Yahya itu kurang ajar. Dulu dia beriman sama-sama Kristen, sekarang dia Islam, dia jelek-jelekan engkau ya Tuhan. Kata Yesus, iyalah, nggak apa-apa. Dulu kan dia murid saya, sekarang kan sudah tidak. Kau lapor yang lebih tinggi lah, kafir. Kemana sus? Laporlah ke Tuhan. Waalaikum Tuhan. Waalaikumsalam. Kenapa? Itu Yahya kurang ajar. Dia sering keliling pakai mobil, celakakan, matikan mereka sekeluarga. Tuhan akan jawab, Allah Subhanahu wa Ta'ala, akulah yang memberi hidayah kepada dia. Kau kafir, masuklah Islam. Bukan datang ke polisi. Ada apa-apa lapor, ada apa-apa lapor. Urusannya apa? Cebong, kampret, kampret, cebong. Buktinya sekarang cebong sama kampret sama-sama. Kok Wiwi dan kok Wowo, kan begitu, sudah sama sekarang. Mau kita diadu domba begitu? Jangan. Bersatu kita umat Islam. Tugas kita adalah mengislamkan orang yang masih kafir. Di dalam masjid, saya pertama kali masuk Islam, saya tengok-tengok ini baju-baju apa yang dipakai orang Islam ini. Oh, boleh rupanya biar kaos bola. Masuk masjid boleh pakai celana jeans, ekonomis, tidak pakai sepatu, tidak pakai jas, tidak pakai batik, bebas di masjid. Saya tanya kepada Kiai Komarun Sofa, Pak Kiai, berapa pajak sebulan untuk bayar masjid? Di Islam tidak ada pajak, Pak Yahya. Jadi selama kita beragama Islam nggak pakai pajak? Nggak. Kalau di Kristen bayar 10%. Makanya pendeta dengan pendeta, pendeta dengan pastor kalau ketemu, Allahu Akbar, seperti kucing dan anjing. Karena pendeta dengan pastor itu bertumpu harap kepada nilai 10% dari pemberian umat Kristen. Bayangkan kalau dia pimpin 100 kepala keluarga dengan rata-rata gaji 1 juta, berarti income pemasukan pendeta tiap bulan 10 juta. Makanya pendeta dengan pendeta tidak pernah akur. Ibu bapak lihat ada gereja Batak di sini. Ada gereja Protestan Batak, ada HKBP, ada Pantekosta, ada Betel, ada Martelu, ada Gergaji. Coba tanya dan kunjungi pendetanya masing-masing. Beda. Islam ada Masjid Al-Munawwaroh, ada Masjid Al-Ikhlas, ada Masjid Al-Muhajirin. Orang Islam mau sholat boleh ke Masjid Muhajirin. Begitu masuk azan subuh boleh sama-sama 2 rakaat karena nabinya sama. Tuhannya adalah Allah. Jumlah rakaat dalam solat pun subuh 2, zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4. Total sehari semalam 17 rakaat. Bebas orang Islam. Tapi di Kristen kitabnya beda, jogetnya beda, musiknya beda. Hah? Di Islam tidak. Memang di Islam ada perbedaannya. Satu yang saya lihat, apa itu? Ujung jari. At-tahiyatul mubarakatuh. Ada yang nakal, dia putar-putar begini. Tak, tak.
Ada juga yang baru udah cungkil-cungkil dari bawah lagi. Tahiyatul mubarakatuh. Ya kalau saya kan memang dari kafir masuk Islam standar. Sholatnya sholat biasa aja gayanya saya. Karena dari kafir. Allahu Akbar. Tapi jangan pernah harap kalau disuruh imam subuh saya mau. Nggak mau saya. Saya tidak mau jadi imam subuh. Karena di masjid itu ada yang kunut, ada yang tak kunut. Kalau saya kunut nanti dianggap saya pro kepada NU. Kalau saya tidak kunut dianggap saya pro kepada Muhammadiyah. Saya kalau disuruh imam mau saya kalau yang seperti tadi zuhur silent, asar silent. Tapi kalau suruh sholat subuh, maghrib, isya pasti saya tolak itu karena pakai suara gitu. Inilah kalau soal sistem. Kalau seperti tadi mau saya, karena cuma qomat kamit kan. Ada modal juga Abu Nawas dari kafir kan bisa dipakai. Ini yang orang Arab bilang, memangnya bisa begitu. Yastakfuna minan nasi wa la yastakfuna minallah. Kau bersembunyi kau di hadapan orang, enggak di hadapan Allah. Enggak, kata orang Arab itu. Peribahasa orang Arab, yastakfuna minan nasi wa la yastakfuna minallah. Antum. Kau tidak akan mampu bersembunyi di hadapan Allah. Di hadapan manusia bisa. Kalau begitu iman orang, udah 14 tahun saya keliling Indonesia, kopi puluhan gelas, manis, nggak pernah saya terkapar berbulan-bulan, berminggu-minggu, berhari-hari. Mana pernah dengar Ustadz Yahya masuk rumah sakit berbulan-bulan? Nggak pernah. Tidur tidak teratur, makan tidak teratur. Hanya berkeliling. Pernah ada satu jemaah periksa di mobil saya, minum vitamin apa Ustaz? Di Makassar. Kapal narkoba itu apa? Narkoba itu apa? Badan BNN, Badan Nasional apa BNNP apa? Badan Nasional Penanggulangan Badan Nasional ya, Badan Nasional Narkotika, Penanggulangan Narkotika. Kepala BNN, ikut saya, kepala BNN, ikut saya berdakwah keliling roadshow. Apa beliau katakan? Di Makassar. Ustaz, sudah 3 hari 3 malam kita ceramah ini, kopimu itu puluhan gelas dan manis semua. Dan kau tidak pernah lelah, tidak pernah capek saya lihat. Saya curiga Ustaz. Antum konsumsi sabu-sabu, mengaku saja. Saya bilang sebentar saya ke toilet, ya saya kencing, periksa urin saya. Dokter juga orang Palembang di kompleks saya. Kaget dia. Ikut saya ke Palembang, roadshow ke Palembang, pulang ke sana, ke Jakarta. Dia periksa darah saya. Dia tidur di ferry, saya main catur dengan teman di ferry. Pagi dia tidak tidur Ustaz, tidak ya masih jauh kita ini Ustaz. Tol belum jadi tol. Sekarang ke Palembang cuma 5 jam dari Lampung. Nah, itu juga harus dipuji kebaikan Pak Jokowi. Amin ya Robbal. Harus dipuji kalau betul. Kalau tidak ada Pak Jokowi mana bisa 5 jam. Jadi itu namanya asli berdakwah, bukan dendam. Datang kita ke situ, sampai di Jakarta terkapar dia. Dia bilang, coba sini Ustaz, sekarang saya sudah lihat, mau periksa darahmu. Normal darah saya rupanya. Ini kita pejabat Muslim, agama Islam, dari lahir Islam. Berobat ke Singapura, berak kentut pun di Singapura. Konstipasi berlama-lama, susah buang air. Kenapa? Karena yang masuk di dalam jiwa kita ini, yang masuk ke dalam perut kita ini, kata Nabi, yang aku khawatir dari umatku, apa yang mereka pikirkan, yaitu hanya apa yang masuk dari mulutnya disimpan ke dalam perutnya. Maka harga, derajat, kehormatan manusia itu tidak lebih daripada apa yang keluar dari dalam perutnya. Tai. Hitler juga katakan, Hitler Jerman, orang munafik seperti lalat di atas peses, lalat di atas tai, berputar-putar di atas kotoran, yang dimakan adalah tai.
Ini pernyataan-pernyataan yang mengadu domba di publik begini, itu pernyataan munafik untuk mencari makan harta kotoran orang kafir. Yang suka bela-bela orang kafir, pihak-pihak bela kafir, jangan sebut kafir. Kenapa? Kita hidup bermasyarakat. Innalillahi. Ya di kantor jangan bilang kafir, ke polsek nggak boleh bilang orang Kristen kafir, dan radio tidak boleh. Tapi kami sebagai ustaz, kafir neraka, Muslim masuk surga. Jangankan penjara, mati berkalang tanah lebih mulia daripada hidup berkecil bangkai. Tidak pernah saya takut di mana-mana. Pak Yaya itu berani, bukan berani, tapi tidak pernah takut. Tidak pernah takut, bukan berani, tidak pernah berani macam-macam. Sandal orang di masjid ambil, kotak amal ambil, itu berani. Tapi kalau tidak pernah takut, Allahu Akbar. Di Manado saya masuk, orang Manado WA ke saya, lari sopir saya. Agus mencoba ikut saya, pernah perang di Afghanistan. Bismillah Ustaz, kita kawal. Tafadhol maskuron, ya akidal kiram. Ayo jalan kita. Tamasya. Kita pergi ke Manado. Baru di Poso di WA. Yahya, kami catat kau akan ke Poso. Kamu lewat di Poso, lidahmu kami potong. Istri saya ini hamil 7 bulan. Dia WA, kami satu kampung Poso menunggumu. Kita belah perutmu, potong lidahmu. Apa saya balas? Itu yang kami cari. Qudwatun fisabilillahi aw rakhautun khairun minad dunya wa ma fiha. Saya balas, itu yang saya cari. Mati lebih awal, itu yang saya cari. Karena orang Islam tidak pernah mati. Al-mu'minuna la ya'mutuna bal yunqalun. Orang mukmin tak pernah mati, tapi mereka pulang kampung. Saya balas, tunggu ya, jam sekian saya lewat di situ. Kau ancam, semakin kau ancam, saya semakin melawan. Karena apa yang saya sampaikan ini adalah kebenaran dari Allah. Saya bilang, tunggu, itu yang saya cari-cari. Jadi kalau jemaah tanya, Ustaz takut? Gak pernah ada rasa takut saya. Berani? Enggak, bukan pemberani. Enggak pernah ada rasa takut. Yang saya takut kalau saya tidak sholat. Allahu Akbar. Itu yang saya takut. Karena itu perintah paling utama dalam Islam. Afdalul a'malu as-sholatu hamsu. Amal yang paling utama adalah sholat 5 waktu. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri was sholati. Innallaha ma'as sabirin. Wahai orang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah dekat dengan orang yang sabar. Orang sabar, orang yang tidak khawatir, orang yang tidak pernah rasa takut adalah orang yang sholat. Tapi kalau sholat, khawatir lebih besar, rasa takut lebih besar, berarti sholatnya nggak betul itu. Saya waktu kafir saja, saya sholat tidak tahu kiblat kemana, suratul Fatihah bagaimana. Jam 7 dikasih buku, jam 10 pagi saya sudah hafal suratul Fatihah di luar kepala dengan beberapa ayat-ayat suci Al-Quran. Membaca Al-Quran cuma dalam tempo 10 menit saya sudah bisa membaca. Dengan kecepatan intelektual yang Allah berikan, itulah yang kami pakai untuk berdakwah. 10 menit. Oh begini. Ya saya sudah tahu Pak Kiai, karena ini sama dengan level Ibrani. Alef, Bet, Gimel, Dalet, He, Waw, Sayin, Ket, Tet, Yot, Kaf, Lamet, Mem, Nun, Samek, Ayin, Pesade, Kofresnya, Shimtau. Itu abjad Ibrani, penulisannya kanan ke kiri, tanpa vowel, semuanya menggunakan konsonan. Kalau Hijaiyah menulisnya masih ada vowel, masih ada kas, apa itu? Sakal. Tapi kalau Ibrani bersifat gundul. Di Islam ada namanya sorogan atau kitab gundul. Itu bahasa Ibrani begitu juga, gundul. Jadi ketika belajar Hijaiyah cepat. Oh berarti mudah Islam ini. Siapa bilang susah? Di Kristen dulu saya tantang di pendeta waktu saya rektor di Papua. Saya pendiri UKI Papua dengan Gubernur Dr. Andus Yap Salosa. Saya berpengalaman berteman, duduk dengan Source, Walker Bush begini pun pernah di Chicago ketemu. Kaki saya dulu ke Eropa, sekarang village to village, desa ke desa. Nikmat rasanya. Oh begini jadi pendakwah, jujur di atas pengakuan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah.
Itu datang ke masjid-masjid, berjumpa dengan saudara, Islamkan yang kafir, bawa mereka, jangan Islamkan orang sudah Islam. Ini kadang-kadang jadi penyakit. Ustadz ceramah di masjid yang tidak ikut golongan saya semuanya, yang mengadakan maulud bidah, yang mengadakan Isra Miraj bidah. Kalau dengar ustadz model begini, tinggalkan, anggap radio rusak dia itu. Ukuran jenggot, siapa jenggot yang tidak sesuai dengan ini sunnah Nabi, masuk neraka. Saya baca-baca Quran dan hadis, tidak ada malaikat di pintu surga. Sini kamu mulai, isai keluarmu, ahmar kemuna. Saya jenggotnya ini. Ukur jenggotnya berapa panjangnya? Hah? 50 cm. Kalau 50 cm surganya paling tinggi. Seperti Pak Ketua MUI ini surganya paling tinggi karena jenggotnya panjang. Jenggot seperti Yahya Waloni cuma 2 cm begini. Innalillahi, cuma di ruang tamu. Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil yang tidak ada jenggot sama sekali, ya surganya di dapur itu. Model Islam begini, model Islam begini, dakwah begini, tunggu saja pecah umat ini. Itu lebih bahaya daripada komunis. Pecah umat